Gue gak pernah kan, lu bisa kaya ya dari kripto, nggak bisa. Lu kerja ya, cari duit yang banyak, punya income yang gede dari bisnis lu, baru lu invest. Kalau lu ke financial advisor dok, mereka kan ngajarin gini, oh kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan, gak akan kaya lu. Lu punya uang 10 miliar dok, lu taruh misalnya Bitcoin awal tahun tuh 70%, dapatnya 7M. Sedangkan orang yang punya 10 juta dapatnya 7 juta. Skillnya sama tuh, uangnya beda. Gue ngelihat Federal Reserve dari Amerika itu ngeprint uang 40% USD yang beredar. Karena kalau dicetak 40% pas COVID, itu berarti 25% year on year. Dalam 3 tahun uang gue sisa berapa? Gini ya dok ya, di dunia, apalagi di dunia investment, gue percaya orang yang punya pemikiran long term. Kalau lu ngomong misalnya sama orang yang duitnya lebih banyak, mereka kan mikirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Gue tuh gak pernah ngajarin orang untuk, oh ini cepat cari duit, ayo kita cepat kaya sehari 2 hari. Gue gak pernah percaya. Tapi gimana cara lu invest? Bahkan di saham pun gue ngajarin hal yang sama. Kita beli saham sama dengan kita beli perusahaan. Gue gak pernah ngajarin orang, oh lihatnya begini-begini, gak pernah. Angka ribet-ribet segala macam. Beli saham adalah kita beli perusahaan. Kita lihat analisa. Perusahaan itu adalah sebuah mesin uang gitu. Berapa cash yang dia akan generate sampai bisnisnya mati. Nah itu yang kita evaluasi. Jadi gue selalu punya long term mindset, kita adalah seorang investor. Gue gak pernah kan, lu bisa kaya ya dari kripto, gak bisa. Lu kerja ya, cari duit yang banyak, punya income yang gede dari bisnis lu, baru lu invest. Makanya itu gue kontroversial, karena gue ngajarin gini. Kalau lu ke financial advisor dok, mereka kan ngajarin gini, oh kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan ya. Gak akan kaya lu. Karena investasi itu perkalian. Lu punya uang 10 miliar dok, lu taruh misalnya Bitcoin awal tahun tuh 70%, dapatnya 7M. Sedangkan orang yang punya 10 juta dapatnya 7 juta. Skillnya sama tuh, uangnya beda. Jadi nggak ada orang yang kaya dari nabung ya? Dari nabung nggak ada yang bisa kaya. Nabung pangkal kaya itu salah ya? Salah. Lu harus gedein duitnya, kalau punya invest di skill lu, kayak misal dokter. S3 boleh, S2, bikin klinik, dapat cash flow, baru investasi. Investasi. Iya, itu yang bikin kaya. Tapi itu juga bisa bikin bangkrut kalau salah. Kalau salah bisa bikin bangkrut. Oke. Kalau sekarang yang paling enak nih investasi kemana? Kalau gue mungkin agak bias ya, karena jadi gue tuh dulu sebenarnya di saham. Kenapa gue bisnis? Jawabannya, karena gue dulu baca buku baru Warren Buffett dari umur 14 tahun. Gue baca gimana cara dia invest dari Coca-Cola sampai sekarang. Semuanya gue baca. Gue mungkin udah baca semua annual reportnya. Itu bikin gue waktu itu ke saham. Jadi gue pengen cari duit sebanyak-banyaknya dok. Makanya gue jualan sedotan, jadi agen properti. Duitnya semua gue lempar ke saham. Saham bisa kaya? Saham ya, kalau saham ada beberapa lah yang gue lihat bisa kaya. Cuman kalau pure dari saham, susah. Nggak semua orang bisa, tapi bisa jawabannya. Nah dari situ, 2020, 2021, ada COVID kan. Gue ngelihat Federal Reserve dari Amerika, itu ngeprint uang 40% USD yang beredar. Di situ gue mulai mikir, kok saham naik ya? Ternyata, jadi ada namanya M2 money supply dok. Itu uang yang beredar ya. Uang yang dicetak. Itu kalau lu lihat sama indeks Amerika, sahamnya, itu sejajar. 7-10% per tahun growth-nya. Berarti gue lihat, berarti uang yang dicetak ini masuknya ke saham semua. Berarti saham sebenarnya net nol. Karena real inflasinya adalah uang yang dicetak kan. Gue nggak percaya dengan angka inflasi yang ada sekarang. Karena kalau lu lihat tadi pendidikan 15% di Indonesia. Itu inflasinya 7-10% gue lihatnya. Money supply-nya grow 7-10%. Nah, gue kebakaran jenggot untuk nyari aset apa yang harus gue punya dong. Karena kalau dicetak 40% pas COVID, itu berarti 25% year on year. Dalam 3 tahun uang gue sisa berapa? 30%, 20%. Gue kebakaran jenggot dok. Karena gue punya bisnis yang ngasilin cash flow. Ini cash-nya mau gue apain? Nah, misalnya dokter nih punya perusahaan. Cash-nya mau diapain? Bagi dividen? Bisa. Akuisisi perusahaan lain? Kemana? Nah, gue cari semua alternatif yang ada di dunia ini dong. Gue cari commercial real estate yang bisa gue chip in. Gue cari bahkan mau restoran, F&B. Gue cari fine arts. Gue cari gold. Gue cari silver. Semua komoditas oil itu gue cari semuanya. Jawabannya nggak ada yang gue ketemu yang bisa ngalahin itu. Cuman satu, Bitcoin. Di situ gue mikir, oke. Tapi bukannya lagi turun nih? Turun, tapi kan dari awal tahun ini naik 70%. Sampai 15.000, sekarang udah 30.000 lagi. Ngomong-ngomong kalau misalnya kita taruh duit di bank itu masuk ke saham ya? Nah, bank itu kan sebenarnya gini, dokter pinjemin, kasih uang ke gue nih. Semua uang dokter misalnya taruh bank. Semua orang kan gini ya, semua orang kan taruh duit di bank ya. Betul. Supaya ini edukasi juga untuk kalian ya. Bank itu nggak nyimpen duit kita. Oh, ini duit kalian ada di sini semuanya. Dia itu cuma pegang 10% doang. 10%, itu namanya fractional reserve banking. Iya, 10% doang. 90% ini diputar. Dan dia berharap yang ngambil duit cuma 10%. Kalau ngambil duit lebih dari 10%, that's why ada yang bangkrut banknya. Ini gue waktu itu bilang, tahun lalu gue bikin TikTok, di-deal sama TikTok, videonya harusnya ada itu. Jadi gue bilang Credit Suisse akan bangkrut tahun ini. Itu gue diketawain sama semua orang dulu. Di financial market orang bilang ketawa, oh nggak mungkin. Bangkrut kan sekarang, Credit Suisse. Itu bank terbesar loh, Credit Suisse. Bangkrut. Kenapa bisa gitu? Karena tadi yang dokter bilang benar. Jadi dia nggak punya semua uang. Dia taruh di mana? Dia saham? Bukan. Kalau saham itu terlalu resiko. Tapi biasanya dia taruh di obligasi. Obligasi yang ini kebetulan banyak yang taruh obligasi jangka panjang. Pemerintah dan ada yang korporat beberapa. Jadi what happened? Pas kemarin jadi Federal Reserve naikin yang namanya interest rate, suku bunga. Suku bunga naik. Simpel gini buat orang awam. Suku bunga naik, obligasi mampus. Kalau kita lihat kayak indeks dari Vanguard tuh bond fund itu hancur 2020. Jadi begitu orang ngebank run, orang narik duitnya, dia harus mark to market, dia realize loss-nya. Jadi obligasi itu rugi, yang 90%-nya rugi. Begitu orang semua ramai-ramai, kan sekarang ada Twitter tuh. Dari Twitter orang nge-bank run, gara-gara Silicon Valley Bank orang nge-bank run namanya. Dia ngambil. Begitu di bank run, apa yang terjadi?
dia harus realize nih mark to market loss-nya. Dia nggak bisa tutup, collapse. Oh, itu alasannya ya? Iya. Tapi nggak semuanya ditaruh ke saham. Ada yang ke saham, ada yang ke obligasi. Banyak kan obligasi. Kalau bank tuh banyak obligasi. Karena harus aman dong. Tapi kebetulan karena Federal Reserve interest rate tinggi, obligasi jelek. Tapi ini jarang terjadi sebenarnya.